Sahabat Rema yang terkasih, hari ini Senin tanggal 4 April. Renungan hari ini saya ambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 12 sampai 20. Adapun tema renungan saya hari ini saya beri judul Berani Mewartakan Kebenaran. Para sahabat Rema yang terkasih, Injil Yohanes hari ini menceritakan Yesus yang mengajar di Bait Allah, dan dia menegaskan bahwa dirinya sebagai terang dunia. Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia. Barang siapa percaya kepadaku akan memperoleh terang hidup." Sahabat Rema yang terkasih, saya tertarik untuk mendalami konteks dari Injil Yohanes ini. Kalau kita cermati secara seksama, Injil Yohanes ini ditempatkan saat Yesus mengadakan perjalanan ke Yerusalem untuk menghadapi penderitaan, hukuman, bahkan menghadapi kematiannya di kayu salib. Jadi Yesus dalam hal ini sebenarnya dia sudah tahu bahwa sebentar lagi dia akan menghadapi sengsara. Itu konteks yang pertama mengenai waktu. Konteks yang kedua yaitu mengenai tempat. Kalau kita mencermati secara seksama, pada ayat yang terakhir, yakni ayat 20, di situ dijelaskan bahwa Yesus menegaskan dirinya sebagai terang dunia. Itu terjadi di Bait Allah, yakni saat perayaan Pondok Daun. Jadi waktu itu orang-orang Yahudi sedang merayakan upacara Pondok Daun, di mana mereka sedang merayakan 7 hari setelah pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Kita bisa membayangkan ketika banyak orang di Bait Allah, ketika banyak orang sedang sibuk, tiba-tiba Yesus berdiri, berjalan ke depan, dan tiba-tiba dia mengatakan, "Saudara-saudari, akulah terang dunia." Sahabat Rema yang terkasih, kita bisa membayangkan bagaimana reaksi orang waktu itu, khususnya orang-orang Farisi. Mereka terkejut, mereka marah, mereka menolak. Karena apa? Karena tiba-tiba Yesus menyatakan dirinya, "Akulah sebagai terang dunia." Kita bisa membayangkan kalau misalnya kita sedang menghadiri misalnya perayaan Ekaristi atau doa bersama atau perkumpulan bersama atau rapat, dan tiba-tiba di situ tiba-tiba ada orang mengatakan, "Saudara-saudari, akulah pembawa keselamatan." Maka reaksi kita bisa jadi secara spontan kita langsung mempertanyakan, siapa orang itu? Mengapa dia berani-beraninya mewartakan diri sebagai pembawa keselamatan, dan sebagainya dan sebagainya. Dan itu persis yang terjadi dan yang dihadapi oleh Yesus waktu itu. Secara spontan langsung orang-orang Farisi secara tegas menolak kehadiran Yesus. Sahabat Rema yang terkasih, kalau kita mencermati dialog yang terjadi antara Yesus dan orang Farisi, di situ secara jelas dan tegas dikatakan bahwa orang Farisi menolak kehadiran Yesus. Orang Farisi menolak Yesus yang menyatakan dirinya sebagai terang dunia. Bahkan pada awal tadi dikatakan orang Farisi jelas-jelas mengatakan pernyataan Yesus itu tidak benar. Secara lugas orang Farisi menolak perkataan Yesus. Bahkan belum sampai di situ. Pada akhir perikop tadi juga ditegaskan
bagaimana orang Farisi mempertanyakan dari mana kuasa Yesus itu berasal. Mereka mempertanyakan di mana Bapamu berada. Sahabat Rema yang terkasih, sangat menarik. Dalam konteks seperti itu, dalam konteks yang sungguh tidak nyaman, dalam konteks ketika banyak orang menolak, Yesus tetap berani mewartakan kebenaran bahwa dirinya adalah terang dunia, bahwa dirinya mewartakan kebenaran yang berasal dari Allah. Sikap keberanian Yesus inilah yang bisa menjadi inspirasi bagi kita. Bagaimana kita diajak untuk selalu berani mewartakan kebenaran. Seperti Yesus, mewartakan kebenaran adalah sesuatu yang membawa risiko. Tidak gampang untuk mewartakan kebenaran. Seringkali ketika kita ingin menyatakan kebenaran, mewartakan kebenaran kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada anak kita, kepada sahabat kita, sering yang terjadi adalah kita ditolak, kita dicemooh, kita dianggap sombong, kita dianggap sok tahu dan sebagainya. Bahkan seringkali akhirnya kita pun disingkiri. Itulah risiko ketika kita berani mewartakan kebenaran. Ketika kita misalnya menegur seseorang, menegur anak kita, menegur sahabat kita, menegur teman sekomunitas kita, seringkali kita merasakan sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang tidak membawa ketenangan. Tetapi seperti Yesus, kita tetap berpegang pada prinsip bahwa kebenaran itu harus diwartakan, bahwa kebenaran harus selalu diprioritaskan. Jangan takut untuk mewartakan kebenaran, karena kebenaran pasti akan membawa keselamatan, bukan hanya bagi diri kita, tetapi juga bagi banyak orang lain. Tuhan memberkati. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan memberkati saudara sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.